Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service versi Kaori TV, episode 605. Kenshin yang berkata, "Oh ya Mbak, kalau gitu, saya beli yang ini, dan tolong dicetak tulisan I love you Kaori." Membuat wanita bos pemilik gedung ini terkaget jadinya. Namanya disebut pria yang tak dikenalnya. Dengan berkata cinta segala, bos wanita itu pun terkejut rasanya. Begitu pula dengan para pegawainya. Kemudian dia berkata, "Oh ya Mas, namanya siapa tadi, saya kurang mengerti." Kenshin menjawabnya, "Oh itu Mbak, namanya Kaori. I love you Kaori." Begitu maksudnya, dan wanita itu pun yakin dengan jawaban Kenshin. Nama yang disebutkan bernama sama dengannya, namun ia tak menjelaskan tentang namanya sendiri. Kaori ini pun lalu bilang, "Ya sudah, kalau gitu Masnya bayarnya pakai apa? Pakai uang tunai atau kartu debit bank membayarnya?" Kenshin menyahutnya, "Oh ini pakai kartu bank saja Mbak." Kenshin mengambil dompetnya, sambil mengambil kartunya. Kenshin melihat ke arah Iwan, dan kartu itu diberikan ke wanita yang ada di depannya, yang tak lain pemilik toko ini. Wanita itu pun menerimanya, terkaget lagi jadinya. Dibacalah kartu nama Kenshin. Kenshin pekerjaan cleaning service, bekerja di PT Intel Corporation. Ada tanda nomornya, ada fotonya Kenshin pula, yang berseragam cleaning service. Jadinya Kaori ini langsung tak percaya dengan Kenshin. Wanita itu kemudian bicara, "Mas, kembalikan kalungnya. Ini bukan tempat bercandaan, bukan tempat memegang-megang perhiasan yang mahal. Ayo Mas, cepat kembalikan." Cewek itu nampak tak suka dengan Kenshin. Terlihat sekali di wajahnya sangat meremehkan. Kenshin pun tak mengerti maksudnya. Dan Kenshin bertanya, "Oh ya Mbak, memangnya ada apa ya? Kan saya berniat ingin membeli." Wanita yang bernama Kaori itu menjawabnya, "Sudah Mas, kagak usah pura-pura membeli segala. Jangan berlagak seperti orang kaya. Kan Masnya ini kerja cleaning service. Apa benar itu?" Kenshin membalasnya, "Iya Mbak, benar itu kok, Mbaknya tahu." Dan bos cewek itu bicara, "Nah ini kartu namanya diberikan ke aku ini. Kalau kerjanya cleaning service, apa bisa Masnya membayar perhiasan ini? Ini kan harganya 100 jutaan. Memang gaji Masnya berapa? Cleaning service di sini saja kagak sampai 5 juta aku membayarnya. Apalagi Masnya yang kerja di perusahaan atau pabrik orang. Pasti juga tak melebihi itu. Jadi kembalikan saja kalungnya." Kenshin langsung tersadar, rupanya yang diberikan bukan kartu ATM-nya, melainkan kartu pengenal kerjanya. Kemudian Kenshin bilang, "Oh itu salah Mbak, saya mengambilnya. Maksudnya ini ATM bank saya." Kenshin memberikan lagi kartu keduanya, dan wanita itu masih ragu-ragu hatinya. Dengan setengah menerima, dirinya berkata, "Jadi Masnya mau bayar pakai ini? Apa yakin ada uangnya?" Kenshin tersenyum, tak merasa diremehkan. Dan Kenshin bicara, "Ada Mbak uangnya, dan coba saja dimasukkan." Kaori pemilik gedung ini pun melakukan. Lalu Kenshin mengetik nomor PIN-nya. Langsung saja sukses terbayarkan. Setelah itu Kenshin malah bilang, "Oh ya Mbak, saya mau beli 2 lagi. Tapi cincin yang di sana. Sekalian juga nanti pesan dicetak namanya. Dan tak lupa pula, apa yang diinginkan teman saya itu, aku juga akan membayarnya. Sebab besok dia akan menikah. Tolong pilihkan ya Mbak cincin yang terbaik di sini." Kaori pemilik toko itu tak percaya akan pemuda yang ada di depannya. Cleaning service kok banyak uangnya. Dalam hatinya Kaori ini berkata, berpikir negatif tentang Kenshin. Jangan-jangan uangnya cowok ini adalah hasil dari kejahatan, atau dari menipu di internet. Kaori curiga 2 kali ke Kenshin. Kemudian ia beralih duduk di tempat kerjanya. Dan karena penasaran, Kaori pemilik toko ini mencoba menelpon partner bisnisnya yang ada di luar negeri. Kaori menelpon ke Mr. Walker, pembuat perhiasan yang terkenal, yang ada di kota London. Telepon pun tersambung. Kaori menanyakan kabar dulu. Mr. Walker seperti biasanya menjawab baik-baik saja, dan Kaori pemilik toko ini langsung bertanya. Dalam bahasa Inggris dirinya berkata, "Oh ya Mr. Walker, saya mau tanya, apa Mr. Walker mengenal seorang pemuda
Katanya setahun lalu memesan perhiasan kalung dari Mr. Walker. Kalung yang tipe tertinggi karya Anda. Pemuda itu bernama Kenshin. Katanya juga mengenal Mr. Walker. Saat bos wanita pemilik gedung ini berkata seperti itu, Mr. Walker pun menjawabnya, apa-apa namanya Kenshin? Apa benar itu Mbak Kaori? Tentu saja Mr. Walker, bicaranya berlogat bahasa Inggris. Dan bos wanita itu menjawabnya, iya benar Mr. Walker. Ini saya tunjukkan. Dan cewek kaya itu memotret Kenshin dengan handphone Apple-nya. Kenshin pun tak tahu kalau lagi diambil fotonya. Karena Kenshin sedang bicara dengan Iwan. Dan wanita yang bernama Kaori tersebut langsung mengirimkan ke Mr. Walker. Oh ini Mr. Walker orangnya. Apa Mr. mengenalnya? Yang ditanya pun langsung menjawab. Dengan rada terkaget Mr. Walker pun berkata, loh, bukannya itu yang master? Yes that is it's true. He is the young master. Itu benar dia tuan muda. Namanya Kenshin. Mr. Walker telah menjawabnya. Seketika itu juga, dibuat terkaget pemilik gedung itu. Wanita yang bernama sama dengan Kaori. Sampai-sampai mengulang tanya. Cewek itu berkata, maksudnya gimana Mr. Walker? Saya belum tahu artinya. Itu maksudnya apa memangnya? Dan Mr. Walker menjawabnya, oh ya saya baru ingat. Setahun yang lalu, Mas Kenshin itu pernah memesan kalung. Di kalung itu diminta olehnya, agar dicetak namanya Kaori. Kok sama dengan nama Mbak Kaori ini? Apa memang maksudnya sama? Mr. Walker malah bertanya, dan wanita kaya itu bilang, loh Mr. Walker, saya kan tadi tanya, mengapa dia disebut yang master? Mr. Walker pun membalasnya, oh itu Mbak Kaori, dia memang yang master. Sebab Mas Kenshin itu adalah pimpinan perusahaan besar yang ada di kota London sini. Perusahaannya ada banyak. Makanya disebut begitu, karena dia penerus kerajaan bisnis ayahnya. Saat mendengar jawaban Mr. Walker, terkaget dua kali si Kaori yang kedua ini. Seakan tak percaya, dirinya mengulang tanya, tapi Mister tadi saya baca kartu namanya. Dia pekerjaannya cleaning service. Mr. Walker langsung menyahutnya. Iya itu benar, yang master job is cleaning service. Memang begitu tuan muda, pekerjaan utamanya itu. Makin bingung Kaori yang kedua ini. Kemudian Mr. Walker berkata, berpamitan menutup telepon. Karena ada klien yang lainnya. Mr. Walker pun berpesan untuk menyampaikan salamnya pada yang Master Kenshin. Bos wanita itu mengiyakan. Detak jantungnya berdetak tak karuan. Laki-laki yang ada di tokonya, yang terlihat seperti orang biasa, terlihat seperti orang tak punya, ternyata dia dikenal oleh orang asing pemilik perhiasan yang di sana, dan punya perusahaan pula yang ada di luar negeri. Bos wanita yang mirip artis itu pun akhirnya merasa segan, merasa terbawa perasaan, sebab ada nama Kaori, yang sama dengannya, yang dipesan cowok itu, untuk diukir di kalungnya. Kenshin dan Iwan pun masih berdiri. Dan Kenshin bilang, sudah Wan kamu tulis namanya Ririn, dan berikan ke mbaknya, tak usah dipikirkan harganya. Kenshin tertawa pelan, sedang Kaori yang kedua, masih melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.